tidak terlaksana ternyata, ya maka tidak perlu khawatir. Ya. Kita tetap bisa mendapatkan pahalanya secara full. Artinya ketika kita misalnya ya, sudah berniat ternyata tidak terlaksana, maka tetap bisa mendapatkan pahalanya secara optimal. Ya. Kata Nabi SAW dengan contoh, tidak awal dulu ila firasyihi. Apabila seseorang dia mau pergi tidur, ya. Ada orang yang mau tidur, wa huwa yanwi an yaqum min al-laili lisalli. Ketika dia mau tidur, dia berniat, ya Allah nanti malam saya ingin bangun malam. Jadi dia berniat untuk apa? Ya Allah nanti malam saya ingin sholat tahajud. Ternyata apa yang terjadi? Wadabatu ainahu hatta yusbiha. Ternyata sampai pagi hari matanya mengalahkan dia. Ya sampai subuh, dia baru bangun ketika ada subuh. Ya. Maka sudah tidak bisa tahajud, sudah lewat waktunya. Apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kutiba lahu mislu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan min rabbih." Ditulis baginya pahala seperti apa yang dia niatnya, dan tidurnya adalah sedekah dari Rabbnya. Dia tidur pulas, ya, tapi dituliskan pahala tahajud. Misalnya dia niat 11 rakaat tahajud, 11 rakaat itu. Ya. Lihat bagaimana hebatnya niat manusia. Ya. Jadi cuma dengan niat saja dapat pahala full. Ya. Berarti kita itu Pak, setiap tahun bisa dapat pahala haji Pak. Ya. Kita setiap tahun bisa dapat Bapak Ibu Ibu, kita semuanya bisa dapat pahala haji. Ya. Kalau kita niat benar-benar Pak, ya, kita niatkan ya, kita minta ya Allah saya pengen haji ya Allah. Ya. Maka orang ketika Allah melihat ya, keikhlasan kita dikasih Pak. Ya. Allah Maha Kaya Pak. Ya. Tidak bakal tidak pelit. Allah beri. Tapi kalau apa? Niat, dia pasang niat dan benar-benar apa? Niat dia itu benar. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alallaha asyhadata khalisatan min qalbihi." Barang siapa yang minta mati syahid kepada Allah dengan tulus ikhlas. Ya. Dia minta apa? Mati yang terbaik. Ya. Husnul khotimah. Ya. Yang terbaik mati itu apa?
Kita niatkan dari sekarang, Pak. Ya. Meskipun nggak punya uang ya nggak apa-apa. Ya. Kita minta sama Allah, ya Allah saya pengen umrah, ya. Ramadan ini ya Allah, gitu. Ya. Niatkan, Pak. Ya. Nggak ada ruginya sebenarnya kita nggak keluar tenaga, nggak keluar ya harta, nggak keluar apa-apa, Pak. Ya. Justru yang rugi itu yang nggak ada niat. Ya. Rugi yang nggak tahu ilmunya itu rugi, Pak. Ya.
Ini kalau kita nggak tobat Pak, bagaimana nasib malam-malam itu teman-teman Pak? Ya, tidur terus ya. Dipakai sholat enggak Pak, tiba-tiba mencengkam jatuh sendiri tidur. Ya, gara-gara dosa-dosa. Ya. Baru baca, ya katanya mau khatam 5 juz tadinya. Baru baca 1 ayat, aduh, nah itu gara-gara dosa. Ya. Maka kalau kita nggak mau tobat dari sekarang Pak, ya, 6 bulan dari tadi, ya, ini tinggal berapa bulan saja, ya, maka segera bertobat dari segala maksiat. Terus sudah kita jelaskan step, ya, langkah atau syarat diterimanya tobat ada 3 step, ya, dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau, ya. Langkah yang pertama apa? Step yang pertama an-yuli 'anil maksiat, yaitu segera meninggalkan maksiat tersebut. Kalau masih belum, kalau masih bekerja maksiat, harus segera ditinggalkan. Harus segera ditinggalkan. Ya. Jadi nggak ada SMJ, ya. Sholat terus, maksiatnya juga nggak ada. Harus, ya, hentikan. Ya. Kemudian yang kedua, dia harus menyesalinya. Ya, istighfar ditabu, ya, kalau dia tangisi dosa tersebut setiap malamnya. Ya. Kemudian yang ketiga, makna yang ilaiha pada bertekad untuk tidak mengulanginya kembali selamanya. Ya. Kalau janji saya tidak akan ulangi lagi. Ya. Ini 3 syarat diterimanya taubat. Ya. Apabila dosa itu ada kaitannya dengan hak orang lain, ya, entah itu masalah harta, masalah darah, masalah kehormatan, ya, kita nipu orang, ya, kita menzalimi orang, kita menghibah orang, maka ada syarat yang keempat kata Imam Nawawi, yaitu adalah apa? Harus menghalalkan, meminta dihalalkan dosa tersebut atau mengembalikan hak tersebut. Ya. Harus apa? Mengembalikan. Jadi nggak bisa sudah korupsi triliunan rupiah, ya, kemudian di penjara dihukum cuma berapa miliar, ya, dan sisanya masih sudah dihukum, sudah tobat, ya, nggak bisa. Harus semuanya dikembalikan. Ya. Kalau nggak nanti di akhirat dituntut, ya, bisa bangkrut kalau itu juga. Maka sekalian rahimani ini, ya, persiapkan dari sekarang, ya. Kemudian yang ketiga, yaitu siapkan ilmunya. Ya, siapkan apa? Ilmu. Ya, sampai Imam Bukhari dalam sahihnya menjatuhkan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Ya, berilmu dulu sebelum bicara, sebelum beribadah berbuat. Ya. Jangan sampai kita ibadah tanpa ilmu, ya. Nanti tidak maksimal hasilnya, bahkan bisa lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Ya. Kalau melarang, yang disebutkan oleh Imam Bukhari boleh membawakan bahan ada di situ, ya. Di antaranya Rasulullah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu di atasnya. Makanya dari sekarang kita mulai balik, ya, apa syarat-syaratnya puasa, ya, pembatal-pembatal puasa, rukun puasa, ya, kemudian, ya, apa namanya fikihnya terkait, ya, macam-macam banyak sekali. Ini masalah itikaf, ya, apalagi masalah ibu-ibu, ya, bagaimana kalau istri saya hamil, Ustaz, ya, bagaimana kalau istri saya menyusui, ya, terus nggak kuat puasa, ya, terus orang tua saya sudah sepuh, melakukan puasa bagaimana, ya, harus bayar fidyahnya itu berapa bayarnya, ya, dibayarkan dalam bentuk uang boleh enggak, ya, kemudian kalau makanan matang atau mentah, ya, besarannya berapa, dikeluarkannya kapan, banyak yang dipelajari, ya, jangan sampai nanti sudah Ramadan baru, ya, fikih puasa, ya. Ini sudah Ramadan baru belajar, ya, batal puasa satu, wah, ternyata mana batal, ya, baru tahu. Saya ya. Makanya mah, ya, persiapkan ilmu dulu, ya.
Ya. Hanya kata para ulama boleh ketika bulan Syaban puasa tiap hari boleh Pak, ini khusus. Ya. Di bulan Syaban itu apa? Mulai tanggal 1 Syaban sampai ya, ya 2 hari sebelum Ramadan, ya hari kerabat hari Syab tinggal puasa. Ya. Tapi apa? Tanggal 1 terus sampai tanggal 2, 7, 28 Syaban puasa terus boleh. Ya. Tapi kalau sudah pertengahan Syaban, kata Nabi dan Rasulullah, kalau sudah pertengahan Syaban, jangan baru mulai puasa latihan ini jangan. Ya. Ketika sebelum 15 Syaban masih boleh silakan. Ya. Tujuannya apa? Ya. Tujuannya untuk latihan. Ya. Makanya kita setiap sholat fardu itu kata Nabi Muhammad sholat yang mafruḍ illa wa baina yadayha raka'atan. Tidak ada satu sholat fardu pun melainkan sebelumnya pasti ada sholat 2 rakaat, ada pemilihannya Pak. Mau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya semua ada pemilihannya Pak. Boleh pemilihan 2 rakaat. Apa hikmahnya kata para ulama? Hikmahnya adalah untuk persiapan. Ya. Coba bedakan kalian orang yang dia ke masjid sudah butuh masuk ya sebelum ada saya ke masjid kemudian menjawab ada kemudian setelah ada dia kopi 2 rakaat ya kemudian dia ikut berjamaah banyak yang orang lari-lari Pak ya lari-lari komat kalau baru juga ya ketika imam langsung cepat-cepat dia lari ya mana yang lebih ya dekat dengan kekhusyuan. Yang pertama kan lari-lari jelas ya Pak dia sudah orang kopi sudah tenang hatinya sudah siap Pak gitu. Ya. Makanya itu Pak ya ada mobil itu untuk persiapan. Nah begitulah kenapa bisa disunahkan puasa di bulan Syaban ini untuk persiapan ya, karena orang kalau nggak persiapan kaget ya. Ya ini contoh Pak ya ketika di bulan Ramadan tanggal 1 Ramadan ya malamnya tarawih paginya kan sahur ya kan sahur makan ya terus sholat subuh ya habis sholat subuh apa biasanya ngantuk ya, tidur ya atau rumah tidur ya tiba-tiba bangunnya jam 10 bangun oh haus ya akhirnya apa buka kulkas dulu ya alhamdulillah ya siapa tukang bakso ya wah bakso pagi ya. Kasih sabar yang banyak ya. Lagi makan ya kepedesan diingatkan temannya Ramadan begitu kan astagfirullah ya kalau sudah diingatkan nggak boleh minum lah itu lagi kepedesan nah ini Pak ya gara-gara apa? Gara-gara tidak latihan yang biasa ya. Baru latihan mau tadi 5 kali kata ya baru 1 ayat wah sudah ngantuk nah ini karena tidak terlatih dari sekarang makanya tadi kan targetnya 5 juz sehari Pak sekarang sudah dilatih ya ya 1 juz 2 juz 3 juz jadi ketika nanti Ramadan ya sudah ya enteng sudah target 5 juz ya tapi ya 1 ayat sudah ngantuk kan ya butuh latihan dari sekarang. Dan yang terakhir, yang terakhir, ya, yaitu yang kelima adalah siapkan doa.